Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marina Puspita Ayuni dengan teman saya Ambarwati Wibowo dengan NIM C1A021220 dan C1A021203 dari kelas RE006 Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dini hari, saat sebagian orang masih terbuai dalam mimpi, Pak Nanang Abdullah sudah memulai aktivitasnya. Ia harus bergegas menuju pasar untuk membeli segala keperluan berjualan cilok ayam. Pasar Rauh yang terletak di pusat kota Serang ini memang menjadi satu-satunya tempat terdekat bagi Pak Nanang untuk bisa mendapatkan bahan-bahan membuat cilok. Dulu, bapak 3 anak ini sebenarnya sempat memiliki pekerjaan tetap berpenghasilan cukup. Namun, ia terkena dampak pemutusan hubungan kerja yang terjadi setelah 2 minggu ia menikahi Bu Sania sang istri 8 tahun lalu. Sejak itu, Pak Nanang rela melakukan pekerjaan apapun asalkan masih halal dan dapat menghasilkan rupiah. Membuat cilok ayam untuk dijual salah satunya, itu pun jika modal sedang tersedia. Memang sih ada keuntungan, cuma tipis. Ada keuntungan, saya nggak munafik. Paling saat sekali ngolah itu paling dapatnya 30, 35 itu. Tapi tidur yang kurang, istirahat yang kurang. Habis waktu isya itu tidur. Malam itu udah bangun jam 12. Untuk membuat cilok ayam, Pak Nanang memerlukan daging ayam giling, tepung sagu, tepung tapioka, bubuk kapur sirih, dan pengembang, serta merica bubuk, bawang putih, dan garam sebagai bumbunya. Mula-mula Pak Nanang menghaluskan bawang putih beserta garam secukupnya. Selanjutnya, ia mencampur semua bahan menjadi satu. Agar adonan dan bumbu dapat menyatu dengan baik, Pak Nanang mengaduk bahan-bahan kering terlebih dahulu. Baru kemudian ia mencampurnya dengan daging ayam giling sambil menambah air sedikit demi sedikit hingga seluruh bahan dan bumbu tercampur rata. Setelah mendapatkan adonan dengan kekenyalan yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah mencetak adonan. Adonan diambil secukupnya lalu ditekan seperti ini hingga menghasilkan bulatan pada pangkal genggaman. Bulatan-bulatan cilok yang sudah jadi sebaiknya langsung direbus dalam air mendidih. Proses perebusan ini tidak memerlukan waktu lama, cukup sekitar 5 menit saja, atau hingga cilok mengambang ke permukaan. Setelah matang, cilok kemudian ditiriskan hingga suhunya berubah menjadi dingin. Jika sangat kerepotan, Pak Nanang juga mengikutsertakan Bu Sania sang istri untuk membantunya, menyiapkan perlengkapan jualan sebagaimana yang ia mampu. Sejak awal, Pak Nanang memang telah mengetahui kekurangan pada diri istrinya itu. Ia justru merasa iba pada kehidupan yang dijalani Bu Sania saat itu. Kalau seandainya nasibnya dibalik, dia seperti saya, mau gimana gitu Pak? Jadi itu doang. Melihat kondisi mertua laki-laki udah sakit-sakitan. Lihat orang mertua perempuan juga kalau dagang kembang lari-lari, kalau ada bus itu kan lari-lari, sehingga dia kasihan sampai jatuh. Meski sang istri punya banyak keterbatasan, Pak Nanang tetap menerimanya sebagai pendamping hidup dengan hati lapang dan tangan terbuka. Ilmu membuat dan berjualan cilok ini awalnya Pak Nanang pelajari dari sang kakak yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Ya, demi mencukupi kebutuhan keluarganya, Pak Nanang memang sempat merantau ke Bekasi. Berbekal ilmu dari sang kakak, di sana ia mencoba mengais rupiah dengan menjajakan cilok buatannya sendiri. Gerobak pikul ini pun hanyalah gerobak bekas yang ia peroleh sebagai hibah atas kebaikan seorang tetangga. Dan karena keterbatasan modal, Pak Nanang juga tak dapat secara rutin menjajakan cilok buatannya. Kerja di kayu lagi saya bingung, kakek masih bingung. Walaupun kerja bisa sih bisa, cuma kakinya sering gini, sering sakit.
Kalau nggak berobat harus tetap sakit. Sebenarnya, dari hasil berjualan cilok pun tak banyak yang dapat Pak Nanang peroleh. Apalagi, dulu ia pun harus membagi pendapatannya itu untuk menghidupi sang mertua yang telah renta. Terutama saat mertuanya itu jatuh sakit karena demam berdarah, hingga akhirnya dipanggil sang pencipta beberapa bulan lalu. Keuntungan ya paling buat makan doang. Gak ada lagi, mau apa istilah nabung, kayaknya sulit banget Mbak. Sulit lah, satu itu kan saya waktu dulu kan tabungannya itu banyak. Secara fisik, Bu Sania memang tak nampak memiliki kekurangan. Namun, perilakunya seringkali tak sesuai dengan umurnya yang saat ini memasuki tahun ke-30. Jika Pak Nanang sang suami tak memintanya melakukan sebuah pekerjaan, tak muncul inisiatif dari diri Bu Sania untuk melakukannya, termasuk dalam mengurus rumah. Di samping itu, Pak Nanang pun harus memperlakukan Bu Sania dengan sangat hati-hati. Jika sang istri sedang tidak berkenan, maka emosi Bu Sania dapat meluap dan mudah tersulut amarah. Meski penat melanda, tanpa banyak bicara, ia lantas turun tangan sendiri mengendalikan situasi. Kayaknya ya semua juga nggak mau kayaknya ya. Anak mau ya bakal ke depannya gimana gitu, pasti nggak mau. Cuman udah kayak gitu gimana? Ibaratnya nasi udah jadi bubur gimana? Saya nggak mungkin. Apalagi saya udah ikhlas lah istilahnya, menerima apa adanya.